mahasiswi Stikes Nasional Surakarta, Prodi D4 LM Ahli Jenjang, NIM 3232029 dengan mata kuliah Kepribadian dan Pengembangan Karakter dengan tema Kebinekaan. Saat ini saya berada di Benteng Kalamata, tepatnya di Jalan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sebuah bangunan megah tampak berdiri kokoh di pinggir pesisir Ternate. Dari tempat bangunan ini berpijak, kita dapat melihat langsung keindahan Pulau Tidore dan Pulau Maitara. Bangunan dengan material batuan padat ini adalah sebuah benteng kuno yang bernilai sejarah tinggi dengan berbagai sejarah di dalamnya. Bangunan ini bernama Benteng Kalamata. Benteng Kalamata atau Kalimata dikenal juga dengan Benteng Santa Lucia atau Benteng Kayu Merah karena letaknya yang berada di Kelurahan Kayu Merah. Kita hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Ternate untuk mencapai benteng ini dengan kendaraan bermotor. Benteng cantik ini merupakan bangunan asli Portugis dan dibangun pada tahun 1540. Ciri Portugis tampak kental sekali melekat pada arsitektur cantik benteng ini. Beberapa ciri tersebut antara lain bentuk benteng yang memiliki banyak sisi lancip dan ketebalan dinding benteng yang tergolong tidak tebal seperti benteng buatan Belanda. Tebal dinding benteng ini kurang lebih hanya sekitar 60 cm dengan tinggi kurang lebih 3 meter saja. Selain itu, benteng ini juga dilengkapi dengan 4 bastion dengan beberapa lubang bidik senjata di tiap bastionnya. Sisa pondasi bangunan pun masih dapat dilihat di lapangan tengah benteng, termasuk sumur kuno yang menjadi sumber air para serdadu di masa lampau. Tidak hanya bentuk artistik benteng ini saja yang menarik. Kisah di balik tembok Benteng Kalamata juga menjadi sejarah yang unik untuk kita telusuri. Pada awal, Benteng Kalamata memang dibangun oleh Portugis sebagai benteng pertahanan dalam rangka perluasan daerah kekuasaan di Ternate dan menahan serangan Spanyol yang kala itu menguasai wilayah Tidore. Namun setelah Portugis meninggalkan Ternate di tahun 1575, Spanyol menduduki benteng ini dan menjadikannya pos perdagangan rempah-rempah. Sekitar tahun 1609, Belanda mengambil alih kepemilikan benteng ini dari tangan Spanyol dan menggunakannya kembali sebagai basis pertahanan serdadu VOC. Tetapi pada tahun 1625, benteng ini ditinggalkan begitu saja oleh Belanda dan gayung bersambut pasukan Spanyol pun kembali menduduki Benteng Kalamata hingga tahun 1663. Kekosongan benteng kembali dimanfaatkan Belanda untuk mendudukinya. Namun pada tahun 1798, pasukan Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku merebut benteng ini dengan bantuan armada pasukan Inggris. Tahun 1810, Belanda kembali berhasil mengambil alih benteng ini dan sekitar tahun 1843, pemerintah kolonial Belanda resmi mengumumkan bahwa Benteng Kalamata resmi dikosongkan. Setelah 1843, benteng ini menjadi tidak terawat dan sangat kumuh. Bahkan benteng ini sempat tergenang air laut karena abrasi air laut. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1989, sebelum akhirnya pemerintah Republik Indonesia memutuskan memperbaiki bangunan bersejarah ini pada tahun 1994. Pemugaran besar-besaran pun dilakukan terhadap Benteng Kalamata, sehingga bangunan benteng ini kembali utuh
tanpa kehilangan bentuk aslinya. Benteng Kalamata yang namanya diambil dari salah satu sultan kebanggaan rakyat Ternate ini merupakan salah satu benteng di Ternate yang bentuknya masih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwatia, mahasiswi Stikes Nasional Surakarta. Saya di sini mau bertanya-tanya tentang Benteng Kalamata kepada Bapak Ade Siraju selaku penjaga benteng ini. Pak, saya mau tanya sedikit tentang Benteng Kalamata ini. Kira-kira pemerintah Provinsi Maluku Utara ini dia menjadikan Benteng Kalamata ini sebagai tempat wisata kira-kira kapan, Pak ya? Pada tahun 94. Pada tahun 94. Iya. Terus Bapak di sini mulai kerja dari tahun berapa? Ya, saya kerja dari Provinsi Maluku itu tahun 86. 86. Iya. Berarti masih Maluku Pak ya, Ambon ya? Iya. Belum dialihkan ke Maluku Utara. Iya. Iya. Jadi dialihkan ke Maluku Utara sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 94. Ya, sekitar itu. Terus di benteng ini apa saja yang bisa dilihat keunikannya? Keunikannya kan dilihat dari jauh itu kan, kalau orang di sini bilang bagus ya, Iya. karena tempat dia punya rumput juga bagus, terus dia punya benteng juga bagus. Gitu. Tidak sama dengan benteng-benteng Iya, lain, Pak ya? iya. Dia ke bentuknya Iya. bentuk apa lagi? Bentuknya kayak di sini bilang kura-kura, ada yang lain bilang bintang. Terus kemarin saya sempat lihat di YouTube itu ada wisatawan yang masuk melakukan atraksi bambu gila. Ya itu kalau tamu dari luar itu kan biasa orang yang dekat sini kan kasih lihat dong punya ini bambu gila itu. budaya Iya, ya. budaya. Oh, jadi anak muda di sini ya yang Iya. kasih tunjuk budaya di sini. Atraksi gila. Jadi mereka yang datang bisa mengetahui Pak ya. Iya. Terus masuk di sini ada syaratnya Pak? Ya syarat itu cuma masuk harus lapor diri. Lapor diri sama Bapak ya? Sama saya ya. Ada pembayarannya enggak Pak? Kalau masuk ada pembayaran. Tidak ada ya? Iya. Tamu dari mana saja yang biasa datang kemari Pak? Ya dari mancanegara, ada dari lokal, terus dari sini juga dari Maluku Utara juga ada. Setiap hari ada lah Pak Ya, ya? ada. Apalagi mahasiswa yang Iya. kadang mau lihat-lihat bagaimana bentuk-bentuk benteng ini. Terus masyarakat juga masuk bisa dengan bebas lah toh? Iya bebas. Orang bisa memancing, terus anak-anak bisa memanfaatkan untuk bermain. Kemarin waktu saya kemari Pak, saya lihat ada tenda di sini Pak ya. Oh saya. Tenda pernikahan ya. Ya pernikahan. Tapi itu juga kalau dibikin acara harus lapor sama saya. lapor. Yang itu yang jaga benteng. Yang penting lapor saja. Ya, lapor saja. Jadi masyarakat menggunakan tempat ini Tempat juga ini. Ya. untuk bikin acara ya, hajatan, hajatan. kayak begitu, acara pernikahan, Hari ulang tahun. ulang tahun. Iya. Yang penting apa saja ya, Ya. melapor sama Lapor. Bapak. Ya. Dan mereka juga membersihkan habis itu Pak ya. Ya. Itu manfaatnya benteng ya Pak. Iya. Oke. Cukup sampai di sini Pak ya. Iya. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih banyak. Itu.
wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat Kota Ternate sangat mencintai tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Ternate ini. Termasuk Benteng Kalamata yang ada di sini adalah salah satu benteng yang bersejarah yang masih terjaga kelestariannya yang ada di Kota Ternate, Maluku Utara ini. Sebagai peninggalan penjajah terdahulu, dan kami sebagai masyarakat Maluku Utara sangat menjaga kelestariannya dan dijadikan tempat wisata para wisatawan. Tidak ada biaya masuk di benteng ini, cuma minta izin saja kepada penjaga benteng. Sekian dan terima kasih. Benteng Kalamata ini sangatlah dibanggakan oleh masyarakat Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Siapa saja yang datang ke Ternate pastinya masyarakat akan sangat senang memperkenalkan benteng yang bersejarah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.